Jessica Aulia, konsultan yang akan membantu Ibu untuk merencanakan dana pensiun Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Mbak. Kabar saya baik, tapi saya ini kurang tenang, Mbak. Kurang tenang. Kenapa Ibu? Boleh Ibu ceritakan. Saya baru pensiun. Dana pensiun dan pesangon saya sudah cair. Jumlahnya lumayan. Ini hasil kerja keras saya puluhan tahun. Tentu saja Ibu, itu adalah warisan keringat Ibu sendiri. Nah, masalahnya uang ini mau saya apakan? Kalau saya diamkan di rekening, nilainya habis pelan-pelan. Tapi kalau diinvestasikan, saya takut, Mbak. Takut kenapa Ibu? Saya ini sering dengar berita, Mbak, investasi bodong, uang yang dalam semalam. Suami saya bilang, ini sudah, harus saja semua dideposito, cari aman. Tapi anak saya bilang, Mak, kalau dideposito, uang Mama kalah sama inflasi. Saya jadi bingung, saya ingin aman, tapi saya juga tidak mau uang saya susut. Saya sangat mengerti kekhawatiran Ibu, sangat wajar. Ibu berada di posisi di mana Ibu tidak mau terlalu beresiko, tapi juga tidak beresiko sama sekali. Memangnya ada, Mbak, investasi yang di tengah-tengah, yang aman, tapi tumbuh juga? Tentu ada Bu, itulah inti dari manajemen investasi yang terencana. Kita tidak memilih antara 0% risiko atau 100% risiko. Kita mencari keseimbangan yang tepat untuk Ibu. Nah, prinsip pertama adalah profit risiko. Ibu sebagai seorang pensiunan, kebutuhan Ibu sekarang adalah pendapatan rutin atau passive income dan proteksi nilai pokok. Artinya, Ibu adalah tipe investor konservatif menuju moderat. Konservatif artinya saya tidak boleh main saham yang naik turunnya cepat itu ya? Tepat sekali, itu namanya trading. Dan itu tidak cocok untuk dana pensiunan Ibu. Kita akan berinvestasi Bu. Investasi itu seperti menanam pohon yang kokoh, bukan menanam rumput yang cepat tumbuh tapi cepat layu. Bu Aini, mari kita petakan tujuan Ibu. Uang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dana operasional sehari-hari, yaitu dana darurat. Uang yang Ibu butuhkan dalam 1 tahun ke depan harus bisa diambil kapan saja. Yang kedua ada dana pensiun utama atau jangka panjang. Uang yang harus bekerja keras untuk Ibu selama 10-15 tahun ke depan. Dan yang ketiga itu ada dana hiburan atau dana cadangan. Uang untuk jalan-jalan atau kebutuhan mendadak lainnya dalam 3-5 tahun ke depan. Nah, strategi kita ini akan seperti ini: 60, 30, dan 10. 60, 30, 10. Apa itu, Mbak? Pertama, 10% dana darurat. Kita masukkan ke reksadana pasar uang atau deposito. Risikonya sangat rendah, paling aman, dan sangat liquid. Ini adalah bantalan pengaman Ibu. Oke, aman. Terus yang kedua 60%. Itu dana pensiun utama. Ini adalah fondasi Ibu. Stabil energi. Karena Ibu mencari pendapatan yang stabil dan proteksi. Negara. Kita alokasikan ke obligasi negara atau reksadana pendapatan tetap. Obligasi. Apa
Sederhananya, Ibu sedang meminjamkan uang ke pemerintahan Indonesia. Pemerintah akan mengembalikan modal Ibu utuh di akhir jatuh tempo. Dan di tengah-tengah Ibu akan mendapatkan bunga atau kupon rutin yang dibayarkan setiap bulan atau 3 bulan sekali. Dijamin pemerintah. Berarti aman ya? Dan ada uang masuk rutin setiap bulan. Betul Bu, itu adalah instrumen yang memberikan pendapatan pasif yang stabil dan dijamin undang-undang. Presentasi ini bisa tumbuh melampaui inflasi, tapi risikonya jauh lebih rendah daripada saham. Ini yang saya mau. Terakhir, 30% dana pertumbuhan cadangan. Inilah area di mana kita membiarkan uang bekerja sedikit lebih keras. Kita alokasikan ke reksadana campuran yang fokus pada saham perusahaan besar. Loh, ada sahamnya Mbak. Tadi katanya tidak boleh. Betul Bu, tidak boleh kalau 100% dana dari Ibu. Tapi 30% ini kita kelola oleh manajer investasi profesional. Mereka yang memilih saham-saham terbaik. Karena kita bicara jangka 3-5 tahun. Jika pasar saham sedang turun, kita tidak perlu panik. Kita biarkan saja. Kenapa kita biarkan saja? Karena 60% dana Ibu di obligasi sudah memberikan keamanan dan pendapatan rutin. Jadi 30% ini berfungsi sebagai akselerator untuk memastikan total dana Ibu bisa tumbuh maksimal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ibu Aini, selamat datang di perjalanan perencanaan keuangan. Saya akan bantu Ibu untuk melewati setiap tahapannya.